ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita kesehatan, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah ahli bait keluarga, berkeluarga di rumah ini. Selanjutnya selawat berangkaikan salam semoga disampaikan ke hadirat junjungan kita Nabi yang agung, Rasul pilihan Allah, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita selalu berselawat kepada beliau, syafaat kita harapkan di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita malam ini membuka kitab At-Tazkirah Imam Samsuddin Al-Qurtubi tentang masalah kubur berbicara. Adakah kuburan itu bisa berbicara? Kata Imam Samsuddin Al-Qurtubi, bisa. Kubur itu setiap hari berbicara, terutama kepada mayit saat dia dimasukkan ke dalamnya. Kubur itu, kata Imam Samsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, kubur itu setiap hari berbicara, terutama kepada mayit saat dia dimasukkan ke dalamnya. Dan apabila ada seorang mukmin di kubur, maka dia berkata, selamat datang, marhaban wa ahlan. Dan apabila ada seorang mukmin di kubur, maka dia berkata, selamat datang, marhaban wa ahlan. Ketahuilah kamu adalah orang yang berjalan di permukaanku, yang paling aku sukai. Maka bila hari ini aku telah menguasaimu dan kamu telah kembali kepadaku, maka akan kamu lihat apa yang aku perbuat terhadap dirimu. Lalu kubur itu melapangkan dirinya untuknya sejauh mata memandang dan membukakan untuknya pintu surga. Itu bagi orang mukmin. Kubur itu tempat paling gelap. Yang lebih gelap, kubur itu takut, lebih menakutkan. Kubur itu sepi, yang sangat sepi. Kubur itu busuk, yang lebih busuk daripada yang busuk. Waktu ketika jenazah sedang disolat, sedang dimandikan, kata Imam Samsuddin Al-Qurtubi, ketika mayit itu sedang dimandikan, maka Allah mengembalikan ruhnya antara kain kafan dan jasadnya, sehingga si mayit dapat mendengar siapa yang memandikan, siapa yang memangkukan, siapa yang mensolatkan. Inilah perlu kita belajar. Jangan ayah kandung kita, emak kandung kita meninggal, orang lain yang menjadi imam. Itu salah. Kita harus mempelajari. Di situ babnya, jalurnya bab fikih. Semalam Pak Haji yang jadi imam. Kalau sempat Pak Haji tak jadi imam, buang aja haji Pak Haji. Saya tegas-tegas saya bilang kan, tak payah-payah, tak dapat kali mengangkat usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratan fardal kifayatin imaman lillahi ta'ala, tak usah, karena itu lapas. Yang penting jatuh niat di situ waktu mengangkat takbiratul ihram. Karena yang diharapkan ayah kita itu anak kandung, waladun soleh, yang terakhir.
Kalau bisa kita yang memandikan ayah dan mak kita. Kata Imam Ahmad Hambal, Imam Hambali, kepala mazhab, kalau ayahmu mati, kalau emakmu mati, buatlah malam ketiga dan malam ketujuh itu makanan yang sedap-sedap. Berikanlah kepada orang lain, terutama fakir miskin dan anak yatim. Karena si mayit itu akan ditanya, disiksa dari malam pertama sampai malam ke-40. Mayit itu akan ditanya dari mana harta yang ia peroleh, untuk apa harta yang ia gunakan, dari mana dia dapat, semua ditanya. Maka ketika jenazah sedang dimandikan, Allah mengembalikan ruh ke dalam antara kain kafan dan jasadnya, bukan ke dalam jasad. Kalau ke dalam jasad maka mayit itu hidup. Waktu berdoa yang 4 takbir, takbir pertama Fatihah, takbir kedua selawat, takbir ketiga Allahumma ghfir lahu wa'afihi. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ya Tuhanku, kata si anak. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan ayahku. Warhamhu, curahkan rahmat kepada ayahku. Wa'afihi, afiatkan ayahku. Wa'fu anhu, ampunkan dosa ayahku. Maka di situ diijabah oleh Allah doa anak, walaupun anak itu sama sekali tak pernah sholat sekalipun, tapi dikala dia mensolatkan jenazah orang tuanya, sampai doa si anak. Jadi bukan mentang-mentang dia tak sholat selama hidupnya itu, pas ayah maknya mati itu tak boleh dia mensolatkan jenazah ayah dan maknya, tidak. Tetap ada di situ. Allahumma firlahu, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan ayahku. Warhamhu, curahkan rahmat kepada ayahku. Wa'afihi, afiatkan ayahku ya Allah. Wa'fu anhu, ampunkan ayahku ya Allah. Takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna azrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Tapi apabila kita tak hafal doa ini, doa Allah maghfirlahu warhamhu pun tak dapat, Allahumma la tahrimna azrahu wa la taqtimna ba'dahu pun tak dapat, cukuplah yang dua tadi itu, memadailah sudah. Apa yang dua tadi itu? Pertama Fatihah, yang kedua selawat. Adapun yang takbir ketiga itu diamkan saja, tak usah kumat kamit mulut. Anggap saja kita membaca suratul Ikhlas 4 ayat, karena doa itu 4 kalimat dia di situ. Diam saja di situ. Takbir ketiga, takbir keempat, kira-kira 4 ayat, selesai salam. Tak dapat kita melanjutkan baca Fatihah, bawa tahlil ataupun doa, serahkan kepada imam ataupun ustadz ataupun haji ataupun bilal. Penting kita. Jadi di antara kita semuanya, para jemaah, siapapun di antara kita yang meninggal, orang tua ataupun keluarga, akak ataupun abang ataupun adik, di antara kita yang bisa, maka kita lah yang maju. Itu kewajiban kita, tanggung jawab kita itu. Makanya kalau diserahkan pada si imam masjid, imam itu pun tak mau dia langsung untuk maju. Dia tanya, mana anaknya, mana adiknya, mana keluarganya. Karena jenazah itu dikembalikan oleh Allah ruhnya antara kain kafan dan jasadnya. Apa kata si anak? Dulu kau kudidik sampai engkau bisa sarjana, tapi dikala aku mati, tak mau kau untuk menjadikan aku sebagai kau imam. Tak mau kau memimpin mensolatkan jenazahku, kata si ayah ataupun si emak. Menetes air mata. Apalagi di sini almarhum Abdul Manap, Rasulullah,
ketika umatmu berselawat kepada engkau, aku tak bisa menghitung bagaimana Allah memberikan kebaikan kepada hamba Allah, umat-umat engkau. Makanya di bulan Sya'ban perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat jangan main-main. Tanpa selawat semua amal ibadah itu tidak ada apa-apanya. Makanya dihitung malam ini malam bulan Sya'ban. Kalau tidak silap jatuhnya nanti pada malam Rabu kalau tidak salah. Kalau tidak salah pada malam Rabu, Selasa malam Rabu jatuhlah malam nisfu Sya'ban. Malam ke-15 bulan Sya'ban. Dan disunnahkan kita di situ berpuasa sunnah di bulan 15. Karena apa? Karena di hari itu semua amal ibadah kita yang per tahun diangkat kehadiran Allah. Maka kalau bisa nanti kita kompromi, coba kita usahakan membuat sholat nisfu Sya'ban itu 100 rakaat maghrib. Tapi awas, jangan gara-gara mengejarkan sholat nisfu Sya'ban maka kita meninggalkan ba'diyah maghrib. Salah. Ba'diyah maghrib adalah sunnah muakkad, separuh daripada wajib. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Kota Medan. Malam hari ini kita berkunjung di rumah ahli keluarga, berkeluarga, anak daripada almarhum Bapak Abdul Manap bin Tajuddin, yang mana anak beliau yaitu Pak Bu Ani, Pak Haji Basir, menantunya Pak Jul. Mereka sering sudah menjadi iwan kita. Kita hanya bisa nanti mendoakan kepada almarhum, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah ampunkan segala dosa-dosa dan kehilafannya, dimasukkan oleh Allah ke taman surganya Allah dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya akan menyusul, apalagi nanti kita sudah mendekati bulan Ramadan. Otomatis kita banyak berziarah kubur. Silahkan kepada kaum laki-laki dan perempuan untuk berziarah. Boleh menangis di sisi kubur, yang tak boleh meratapi, mencaci maki karena ada yang mati kita tidak terima. Itulah makanya Allah menjadikan manusia ini dari segumpal tanah. Maka kita pun kembali kepada tanah. Asal kita dari tanah, maka kembali kita kepada tanah. Maka ketika kita sudah dimasukkan dalam keranda, ditutup 7 langkah sudah orang meninggalkan kita, disitulah datang malaikat mungkar dan nangkir. Makanya kalau ada keluarga kita yang sudah dikebumikan, jangan sibuk-sibuk kita pulang, jangan sibuk-sibuk kita meninggalkan kubur. Biarlah yang mereka tuh pulang, kita di situ membaca. Maka bagus di situ kita membaca Al-Quran di sisi kubur. Karena hadisnya ada dari Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau aku mati, kata Abdullah bin Umar, kalau aku mati jangan kalian biarkan aku, jangan kalian tanamkan aku seperti binatang. Tolong dibacakan di pangkal kepalaku ayat Al-Baqarah 5 ayat. Di ujung Al-Baqarah nanti di kakiku membacakan 3 ayat. Maka sampai di situ pahala kepada si mayit. Adapun kita tak bisa membaca Al-Quran, baca surah Yasin, tak bisa baca suratul Fatihah, tak dapat juga suratul Fatihah, tak mungkin tak dapat. Karena selawat dan Fatihah ini adalah pokok pangkal rutinnya ibadah. Maka si mayit ataupun ayah kita yang dalam kubur, ketika kita sudah memandikan ayah, sudah mengapalkan ayah, kita ngambil itibar saja. Waktu kita memandikan, ya Allah, dulu waktu aku kecil ayahku yang memandikan aku. Dulu waktu aku kecil dialah yang membendungi aku, yang menyelimuti aku. Sekarang aku sudah dewasa, aku sudah menikah, aku sudah punya anak, bahkan aku punya cucu. Sekarang saatnya aku pula yang memandikan engkau, karena engkau sudah tidak bernyawa lagi. Maka aku yang membalut engkau dengan kain kafan. Dan dulu waktu aku lahir, engkau yang mengazankan di telingaku, engkau yang membisikkan kalimah-kalimah thayyibah di kupingku. Saat ini aku yang memimpin untuk menjadi imam. Maka
sampai di kuburan kita membacakan selawat dan doa kepada si ayah ataupun mak kita, otomatis langsung si ayah ataupun orang tua kita menadahkan tangannya. Apa kata dia? Ya Allah, apa yang dihendaki oleh anakku kabulkan ya Allah, sampai semua yang diberikannya kepadaku. Maka kata Imam Samsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, kalau anaknya yang bersedekah dikhususkan ditujukan kepada ayah atau emak yang sudah meninggal, maka datanglah dua malaikat membawakan talam yang bertutup dengan kain sutra. Talam itu terbuat dari emas, memberikan kepada si mayit ayah kita, wahai Abdul Manaf bin Tajuddin, anak engkau sudah memberikan engkau makan, memberikan engkau pahala, memberikan engkau fatihah, maka bergembiralah ayah yang dalam kubur itu. Maka di situ lagi dia berdoa, berkahi anakku ya Allah. Mudah kita nih kalau sebenarnya kalau memang mau mengaji, mau mendengar. Makanya setiap kita melangkah menuntut ilmu, satu kalimah kita membaca la ilaha illallah, ayah kita dapat. Kalau sayang kalian kepada mak dan ayah kalian, banyaklah berbuat baik. Baik itulah yang dihitung oleh Allah. Maka kata Imam Samsuddin Al-Qurtubi, dan apabila ada seorang mukmin dikubur, maka dia berkata, selamat datang, marhaban wa ahlan. Marhaban wa ahlan, disenangi oleh para malaikat. Kenapa disenangi oleh para malaikat? Ketika ruh yang mati itu orang mukmin, maka disambut oleh para malaikat. Waktu dicabut oleh malaikat maut, malaikat Israel, maka malaikat Israel menyerahkan ruh ini kepada malaikat yang lain untuk membawa ke langit. Itulah ruh itu tinggalnya di Iliyin. Di Iliyin ruh itu akan tenang. Kenapa dia tenang? Ada sesuatu dalam kolbunya yang tersembunyi. Dalam kolbu itu ada rahasia, hubungan salib dengan Kholiknya tidak putus. Maka ketika dia dipanggil oleh Allah, dia senyum. Kenapa dia senyum? Nafsunya, nafsu yang lemah lembut. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang. Makanya orang yang menghadapi sakaratul maut itu jangan diganggu. Perlihatkan, perhatikan, bantu dia dengan tawasul. Bagi kita yang sudah mengambil jalan zikir, buatlah tawasul. Giring siapapun orangnya, biar ayah, biar emak, biar nenek, biar atuk, biar abang, biar kakak, biar orang lain. Giring. Kita tak perlu bercakap dengan yang lain. Bantu dia. Karena orang yang sedang dalam sakaratul maut, dia berbolak balik dalam ilmunya Allah. Karena semua akan datang. Apa yang diasikinya itulah yang datang. Tapi kalau kita asik kita dengan mengucapkan la ilaha, maka itulah yang akan datang. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini saya tidak buka kaji yang lain, cuma membuka kitab At-Tazkirah tentang masalah kematian. Kalau kita renungi, berpisah ruh dan jasad sudah soal biasa, tapi berpisah kepada orang yang kita cintai itu memang sangat luar biasa. Tapi itulah ketentuan dari Allah, semuanya akan mati. Sudah kita buka tentang bab kematian. Pertama, mati itu kullun nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Mati ini adalah nasibnya hancur luluh, bagus tidak. Yang kedua, matinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, datang dari Allah, maka kembali kepada Allah. Apakah sudah bagus? Belum, karena sifat dia dalam kubur masih dalam keadaan kurus kering. Yang ketiga yang paling bagus, apa itu? Matinya ya ayatuhan nafsul mutmainnah, yarji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah, kembalilah kepadaku, kata Allah. Kenapa kembali? Kenapa tenang? Karena dia waktu dicabut oleh malaikat, sebelum dicabut Allah titipkan salam kepada malaikat Israel. Wahai malaikatku Israel, sampaikan salamku kepada hambaku itu.
Kenapa dia harus memberikan salam kepada hamba? Karena hambanya sering mengucapkan salam. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ketika waktu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, keluar daripada sembahyang, maka Allah berfirman dalam Quran surah Yasin ayat 58, Salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah mengucapkan salam kepada penduduk surga. Mudah-mudahan ayahanda kita, atunda kita Abdul Manap bin Tajuddin, seperti yang kita cakapkan, mudah-mudahan Allah berikan salam kepada beliau. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilapan dalam penyampaian. Mari kuatkan, tingkatkan ibadah. Yang lama tak datang, datang. Kalian tak bisa lepas daripada guru. Kun ma'allah fa'in lam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah. Sertakan diri kamu kepada Allah. Tak dapat kau sertakan diri kamu kepada Allah, maka kau sertakan diri kamu kepada orang-orang sudah serta sama Allah. Apapun ceritanya, kalian tidak bisa lepas daripada guru. Guru fikih bisa kalian lepas, tapi guru ruh tak bisa kalian lepas. Siapapun orang, walaupun haji dia sekalipun takkan bisa lepas daripada guru. Itulah guru rohani. Putus zahir dan batin, dunia dan akhirat. Barakallah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahil ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagai Abdul Manap bin Tajuddin. Lapangkan kuburnya ya Allah. Berikan kehidupan yang sebaik-baiknya di alam barzakh ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dzurina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Allah cinta pada orang berzikir. Allah cinta pada orang berfikir. Allah cinta pada orang yang taat. Allah cinta pada orang bertaubat. Allah cinta pada orang yang jujur.